Hello everyone, how are you today? Jumpa lagi bersama saya pada kegiatan kali ini. Kita akan membahas tentang materi procedure text. Baik, pasti para siswa-siswi kami yang hebat-hebat dan cerdas, apakah kalian pernah mengikuti tutorial, misalnya belajar tentang grammar atau membuat sebuah masakan dan melihat pada resep? Hal yang berhubungan dengan langkah-langkah tersebut dalam mengerjakan sesuatu itu merupakan contoh dari procedure text. In English, the procedure text is a text that shows a process in order. The social function of procedure is to tell the reader how to do or make something through a sequence of series. Procedure text adalah genre atau literasi dari sebuah tulisan yang menunjukkan bagaimana cara membuat sesuatu atau cara melakukan sesuatu dengan berurutan atau step by step. Tujuan dari procedure text adalah memberikan petunjuk tentang cara melakukan sesuatu melalui tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang runtut. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti pernah membuat sesuatu seperti memasak atau mengikuti tentang bagaimana membuat langkah-langkah sesuatu tugas. Ada kalanya kita tidak mengetahui cara dari membuat atau melakukan hal tersebut. Maka kita akan membutuhkan suatu proses yang runtut atau yang biasa disebut dengan prosedur. Nah, untuk itu mari kita langsung saja simak penjelasan tentang procedure text berikut ini. Yang pertama, tentang karakteristik atau ciri-ciri of procedure text. Ada beberapa ciri-ciri dari procedure text. Yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah atau imperative sentence. For example, don't be noise, open the door, heat the water for 10 minutes, add 2 spoons, etc. Berikutnya, menggunakan action verbs. Misalnya write, put, run, cut, hit, etc. Menggunakan sequence adverbs or numbering seperti first, second, next, then, finally, while, etc. dan lain sebagainya. Berikutnya menggunakan adverbials atau kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu dan tempat. For example, see you next week. Boil the water for 20 minutes. Dan lain sebagainya. Dan yang paling terakhir, menggunakan simple present tense. Baik siswa-siswi kami yang hebat-hebat dan cerdas, ada beberapa generic structure dari procedure text. Yaitu pertama, aim atau goal. Kedua, materials. Ketiga, steps. Keempat, result. Jadi perlu dipahami bahwa generic structure dari procedure text ada 4, yaitu aim, kedua materials, steps, and result. Aim ini merupakan tujuan dari procedure text. Biasanya berupa judul atau deskripsi apa yang mau kita lakukan. Materials. Bagian ini membuat daftar bahan dan alat untuk menyelesaikan tahapan suatu procedure text tersebut. Namun tidak semua procedure text membutuhkan material. 3. Steps. Bagian dari steps ini berisi tentang serangkaian langkah-langkah yang harus dilakukan secara berurutan. Steps ini harus dilakukan agar tujuan yang diutarakan pada bagian sebelumnya, pada bagian aim atau goal, dapat tercapai. Dan langkah yang paling terakhir adalah
result atau hasil dari langkah-langkah yang telah kita lakukan. Jadi itulah generic structure dari procedural text. Selanjutnya yang perlu kita ketahui tentang procedural text ini adalah jenis-jenis dari procedural text. Antara lain, procedural text yang menjelaskan bagaimana melakukan suatu instruksi secara manual atau bagaimana sesuatu dapat bekerja. For example, how to use the rice cooker, how to use the computer, how to play guitar, how to use the rice cooker, etc. Berikutnya, prosedur teks yang menjelaskan peraturan dari bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. For example, flight safety rules, video games rule, etc. Prosedur teks yang mengajarkan manusia tentang kehidupan atau yang berhubungan dengan sifat dan kebiasaan manusia. For example, how to be thankful, how to make yourself happy, how to be useful for someone, dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh dari jenis prosedur teks. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada contoh kalimat dari prosedur teks. Misalnya bagaimana cara membuat jus mangga, how to make mango juice. Yang pertama, kita harus mempersiapkan bahan atau ingredients. For example, kita sediakan curai mangoes, a cup of water, 2 tablespoon sugar, a few ice cups. Stepsnya atau langkah-langkahnya: wash the mangoes to remove any dirt, then peel the right mangoes. Cuci mangga untuk membuang kotoran, kemudian kupas mangganya. Cut the peeled mangoes into small pieces. Potong mangga yang telah dikupas tadi ke bagian-bagian kecil. Berikutnya, put them in a blender together with crushed ice, water, and sugar. Masukkan ke dalam blender bersama dengan es yang sudah dihancurkan. Blend until smooth. Blender sampai halus. Run the blend mixer through a sieve. Saring mangga yang telah di blender melalui saringan. Throw away the leftover pulp and mango fibers. Buang serat dan kotoran mangga. And the last dan paling terakhir adalah serve the juice in glasses with a piece of mango attached to the side for garnish. Sajikan jus dalam gelas dengan potongan mangga di ujung gelas sebagai hiasan. Siswa-siswi kami yang hebat-hebat dan cerdas, demikianlah materi kita tentang prosedur teks. Dan mudah-mudahan materi ini dapat meningkatkan pengetahuan kalian. Demikian saja, and thank you for watching and see you for the next post. Thank you.